kedua doa, acara ketiga sambutan-sambutan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan langsung kepada Panitia SPD untuk memandu kita dengan doa. Dari acara kita hari menginspirasikan mengucapkan doa yang dapat berdoa bersama-sama. Selanjutnya sambutan pertama oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Pantura, Ibu Rahmatia atas kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala karena perjalanan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang selalu mendapat salam. Ibu yang saya hormati, bapak yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang saya sangat cintai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu, selamat datang yang kedua kalinya di SMP Negeri Pantura ini. Mudah-mudahan kedatangan Ibu ke sekolah ini berberkah. Sebelum kita masuk di acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut SMP 4 Tutar ini. Sekedar Ibu tahu, Ibu ini SMP 4 Tutar sejak 2016 akhir saya menggantikan posisinya Pak Wiyoto. Sebelumnya itu Pak Rahman dari tahun sekian terangkatnya sekolah ini, terbangunnya sekolah ini. Setelah itu sekian tahun dia menjabat, digantikan posisinya oleh Pak Wiyoto. Pak Wiyoto tidak cukup beberapa tahun, Pak Wiyoto ditarik ke SMP Tutandu. Setelah itu beliau mengangkat saya untuk menggantikan posisinya. Alhamdulillah Ibu, saya didampingi oleh orang-orang yang pintar semua. Jadi saya juga ada percaya diri untuk bisa maju karena berkat bantuan teman-teman di sini. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ini ada di antara teman ini Bu Adiuni mendaftar CPG. Alhamdulillah yang lolos. Karena sebelumnya Ibu saya berusaha untuk sekolah ini saya mau jadi kami juga di sini mendaftar sekolah penggerak, masih istilahnya masih sekolah penggerak. Kami juga mendaftar, tapi mengingat dengan situasi dan kondisinya waktu itu, kami terhalang dari beberapa kendala. Kemudian teman-teman juga mendampingi saya, kasihan mereka juga belum kayaknya waktu itu Allah belum mengizinkan untuk sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Nah, tiba masanya pendaftaran guru penggerak, Ibu maju, alhamdulillah begitu dia mendaftar, begitu lolos. Mudah-mudahan ini calon guru penggerak yang ada di SMP 4 Tutar ini memberikan kecerahan untuk SMP 4 Tutar. Semoga ilmu yang dia dapat, terutama dari Ibu ini, ilmu pengetahuan yang Ibu dapat ditransfer ke beliau. Mudah-mudahan bisa semua membawa berkah baik diri sendiri maupun SMP 4 Tutar ini demi kemajuan SMP 4 Tutar. Terus sekedar saya cerita sedikit tentang apa yang saya dengar tentang sekolah guru penggerak, bahwa menurut yang saya dengar bahwa guru penggerak ini adalah penggantinya salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah Bu ya. Jadi melalui kesempatan ini kepada teman-teman guru, usahakan kalau
semua. Karena siapa tahu namanya saja kita ini kan orang diatur. Kalaupun teman-teman semua tetap bertahan di sini, harapan saya untuk sekarang jadi penanggung jawab SMP Patutan. Harapan saya untuk SMP Patutan ini mudah-mudahan ke depannya bertambah maju terus. Maju di bidang pendidikan, mudah-mudahan kita mudah-mudahan meskipun kita wilayahnya di pegunungan, tapi mudah-mudahan pendidikan anak-anak tak bisa setara dengan pendidikan yang di kota sana. Jangan kita melihat bahwa kita ini di gunung yang kita mau bermasa bodoh. Saya sebenarnya selalu berusaha untuk SMP Patutan ini bisa maju. Dan mudah-mudahan ini Bu Aryuni yang sekarang dalam proses pendidikan CPG, mudah-mudahan bisa sampai ke titik akhir dan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian teman-teman guru yang lain berusaha jangan ulur waktu, begitu ada pendaftaran atau apa, berusaha semua bisa maju. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, itu saja, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, intinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semua dapat berkah, dan terkhusus untuk SMP Patutan mudah-mudahan ini SMP selalu maju dan maju. Anak-anak menimba ilmu di sini semua anak bisa menghasilkan output yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, itu saja harapan saya. Kemudian selebihnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kedua oleh Ibu Sala SPD NPD selaku guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Polewali Mandar. Sekaligus beliau akan memandu acara kita hingga selesai. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita senantiasa bisa ikut serta memberikan kontribusi yang sangat aktif di setiap proses kegiatan kita selaku seorang pendidik. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan udara kemerdekaan sampai hari ini. Menindaklanjuti dari kegiatan pendampingan individu kedua ini, selaku pengajar praktik, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas penghargaan dan sambutan serta apa yang telah disuguhkan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Patutan ini beserta Bapak Ibu rekan-rekan guru yang ada di sini. Alhamdulillah sangat antusias dan sangat mengapresiasi semua kegiatan dari calon guru penggerak yang pada angkatan ke-9 ini diberikan kesempatan kepada rekan guru Ibu Aryuni. Semoga niat baik dari Ibu Kepala Sekolah untuk mewujudkan sekolah yang lebih bermartabat dan lebih memiliki kompetensi yang sangat luar biasa di masa yang akan datang soalnya terwujud lewat adanya kerjasama dan kolaborasi dari semua warga yang ada di SMP Negeri 4 Patutan ini. Kami di sini ditugaskan sebenarnya bukan untuk memberikan pelajaran, kami hanya sebagai pengajar praktik yang mendampingi Ibu Aryuni dalam belajar. Jadi Ibu Aryuni itu memperoleh beberapa materi dan ilmu serta pengalaman bukan hanya dari pengajar praktik
beliau diajar langsung oleh instruktur yang ada di pusat melalui pembelajaran daring. Ada instruktur yang mengajar dan ada juga ibu fasilitator. Nah, kemudian ada 3 komponen yang bekerja sama. Kami semua ditugaskan oleh Balai Guru Penggerak di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kebetulan untuk SMP Negeri 4 ini saya yang bertugas sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pendampingan kedua ini adalah bagaimana pengajar praktik bisa memfasilitasi kegiatan diskusi rencana prakarsa perubahan yang telah dirancang oleh Ibu Armini dengan melihat situasi dan lingkungan yang ada di SMP Negeri 4 Tutan ini, maka lahirlah rancangan seperti apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Ini terkait dengan visi perubahan yang ada di SMP Negeri 4 Tutan ini. Namun kami menekankan bahwa visi sekolah yang ada bukan berarti itu tidak bisa dijalankan lagi. Apa yang akan disampaikan oleh Ibu Armini bukanlah sesuatu yang paten. Ini hanyalah akan menjadi acuan, akan menjadi pandangan baru bagi ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Apakah ini bisa beririsan dengan visi sekolah yang ada sebelumnya? Seperti itu. Jadi untuk menyusun sebuah visi sekolah itu seyogianya terlahir dari semua ide-ide yang ada di komponen yang ada di SMP Negeri 4 Tutan ini, mulai dari ide yang dituangkan dari peserta didik, dari tenaga pendidik, kemudian dari calon guru penggerak, serta nantinya akan diberikan penguatan dan akan disahkan oleh ibu kepala sekolah. Jadi visi sekolah seyogianya tidak lahir tiba-tiba muncul, harus ada beberapa tahapan. Nah, di sini di diskusi ke depan nanti ini, yang pertama Ibu Armini akan menyampaikan tujuan diskusi yang akan dilaksanakan. Kemudian Ibu akan membantu menyusun kalimat penumpang untuk melihat bayangan visi sekolah ke depan. Kegiatan yang ketiga nanti adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kemudian akan ada diskusi tentang perubahan yang kita inginkan untuk sekolah ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, sebentar masih ada pengontan dari ibu kepala sekolah. Kita persilakan dulu kepada ibu. Saya kembalikan ke ibu. Sekian acara hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sarah dan akan dilanjutkan oleh Ibu Armini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siswa kita di sini Bu ada 12 orang. Jadi kita ada berempat ini, kemudian ada satu orang yang tidak dipakai karena beliau masih ikut pendidikan guru PBB di Boyolali. Kami berempat ini sudah SN, ada 4 orang. Selebihnya teman-teman yang sama seperti kami semua. Jadi kami adalah satu keluarga besar SMP Negeri 4 Utara. Selanjutnya agenda diskusi kita hari ini adalah pertama pembukaan yang tadi sudah dibuka sama Ibu fasilitator, kemudian tujuan diskusi kita, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian tujuan diskusi kita kali ini adalah mendiskusikan peserta kita, Bapak Ibu guru semua, dapat menilai kesuksesan dari visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta atau Bapak Ibu semua dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi yang tepat. Sebelum kita lanjut, kita relax dulu sedikit. Biar kawannya biar tidak tegang. Jadi ini semua tegang. Jadi ada teks di sini. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum lanjut, kita bisa menyaksikan ini ada video. Ya bang, ditawarkan. Video anak-anak suka semua, tapi di balik ini semua ada makna yang tersimpan. Kita berharap semua bisa menemukan apa yang ada di dalam diri Bernadette ini, yang kita bisa mencerminkan atau bisa melihat bahwa anak-anak kita juga bisa seperti ini.
dia punya cita-cita, dia punya keinginan bahwa dia kepingin naik di atas puncak situ. Dengan kekuatan yang dia punya, dia berusaha ingin menggapai apa yang dia mau, dia ingin sampai di puncak situ. Dia persiapkan semua alat-alat yang dia punya, seperti palu apa semua itu disiapkan semua. Tapi di tengah perjalanan sementara dia manjat, jatuh, tidak sengaja dikasih jatuh itu barangnya, tentunya. Akhirnya dia tidak punya alat apa saya mau bisa, apa yang bisa saya pakai untuk naik di atas. Ternyata dia bisa dengan dirinya, dia bisa dengan cakarnya itu dia bisa naik di atas dengan upaya yang dengan gaya yang dia mau. Akhirnya dia bisa naik ke atas dengan melompat, jungkir balik, salto, segala gaya dia bisa tunjukkan. Akhirnya dia bisa naik di atas. Itu menurut pendapat saya. Kemudian di sini saya pilih pendapatnya dari Bapak Ibu dulu. Kemudian pertama saya mau minta dulu pendapatnya anak-anak dulu. Siapa yang mau berpendapat? Ungkapkan saja apa yang mau diungkapkan dari hasil video. dari video. Apa yang bisa kau tangkap? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pendapat saya tentang video tadi, dia bekerja keras. Dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Terus dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan cita-citanya itu. Yang lain punya pendapat lain? Ahmad mungkin. Ahmad. Ayo Ahmad. Setelah saya lihat video yang tadi, saya berpendapat bahwa video tadi memperlihatkan itu mencapai cita-cita harus memiliki kekuatan yang penuh dan harapan yang betul-betul yang diinginkan. Dan video tadi memperlihatkan bahwa tanpa pikiran dan gaya yang maksimal itu, maka mencapai cita-cita itu tidak akan mungkin bisa dengan cara apapun. Itu saja. Setuju ya? Gimana kalau Bapak Ibu gurunya yang pendapat lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyimak video tadi menarik. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya temukan atau ambil inspirasi dari video tersebut, bahwa setiap orang itu harus mempunyai spirit atau semangat kerja keras, dan kita harus bekerja keras, upaya yang keras untuk mencapai semangat dan tujuan kita. Kemudian ada fase-fasenya, jadi ada semangat, kemudian upaya, kemudian akan ada kebahagiaan, dan terakhir bahwa ketika seseorang itu atau manusia berada pada titik yang tertinggi, pasti akan ada juga titik terendah yang akan kita hadapi dalam hidup. Jadi sekuat apapun kita berusaha, cita-cita kita tercapai, tapi ketika kita berada pada titik terendah, jangan pernah menyerah. Tetap kembali ke poin satu, semangat, spirit, itu yang menjadi kekuatan. Kebetulan saya juga punya pengalaman di organisasi, misalnya di mahasiswa pencinta alam ya. Kita boleh kehilangan tenaga, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Kehilangan tenaga tidak akan bisa menghilangkan semangat, tapi kehilangan semangat pasti semuanya tidak
segalanya akan hilang. Kalian tidak akan bisa berpikir logis, kita tidak akan bisa berpikir untuk kedepannya bagaimana. Jadi pesan juga dari saya sebagai pendidik untuk anak-anak didik saya, bercita-citalah setinggi mungkin. Tidak masalah, semua orang berhak bercita-cita yang tinggi. Kemudian wujudkan cita-cita itu dengan upaya dan kerja keras, belajar keras untuk bisa berprestasi yang lebih baik. Dan jangan pernah malu ketika misalnya kita berada pada titik yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah hidup. Terkadang kita berdoa dan Tuhan memberi lain. Kita berdoa kaya, tapi Tuhan memberi kita kesehatan. Ya, jadi doa itu tidak sesuai dengan pesanan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah kalian berdoa, ya Allah, saya mau jadi misalnya pegawai negeri sipil, dan misalnya tidak, tapi ada rezeki lain yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi tetap intinya itu semangat dan kerja keras. Demikian Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas motivasinya dari Bapak Ketua kita. Jadi apapun yang terjadi kita tetap semangat. Kalau begitu untuk membangkitkan semangat kita tepuk semangat. Oke. Dan ada saya lagi. Jadi kita kembali ke depan. Jadi visi itu adalah kekuatan, harapan, doa. Di mana harapan kita itu adalah doa. Seperti dibilang Pak Awal, dibilang doa itu apa yang kita minta, belum tentu dengan sesuai dengan yang kita minta. Ya, seperti itu. Kemudian visi itu merupakan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Kemudian bahkan melampaui apa yang dapat kita lihat oleh mata. Artinya visi itu adalah bayangan kita mau apa ke depan. Ya. Kemudian visi itu memberi arahan dan harapan bagi kita, sehingga kekuatan visi itu dapat dalam diri akan menentukan kehidupan kita yang akan datang, yang sekarang kemudian untuk masa depan. Karena visi menjadi energi utama untuk menggerakkan seseorang dan dampaknya itu sangat besar. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus mempunyai visi. Visi itu harus disemangati, ya seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada kalimat tumpang yang intinya nanti itu akan kita dalami, kemudian akan kita lakukan dengan sepenuh hati dan pikiran, sehingga akan tersusun sebuah paragraf yang disitu akan menggambarkan visi kita di masa depan. Jadi untuk selanjutnya ini adalah kalimat tumpangnya. Di sini ada kalimat seandainya saya seorang guru, saya seorang guru, saya seorang pendidik, saya itu memimpikan itu siswa saya itu kayak apa nanti ke depannya. Maksudnya saya mau siswa nanti pintar, cerdas, unggul, gitu ya. Kemudian saya percaya murid saya itu punya potensi, gitu ya, punya skill, punya keahlian. Kemudian di sekolah itu saya mengutamakan misalnya saya maunya mengajar, ya. Kemudian saya dan guru lain yakin bahwa saya bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang menjalankan pembelajaran yang berinovasi. Kemudian saya juga paham bahwa anak-anak ini adalah penerus generasi bangsa yang kemudiannya akan memajukan Indonesia, terutama khususnya adalah daerah kita di sini. Selanjutnya saya akan meminta pendapat Bapak Ibu sekalian melalui lembar stiker ini. Kemudian saya akan bagikan
tuliskan di situ. Nomor 1, saya mau siswa saya seperti apa. Kemudian saya percaya murid saya itu nanti seperti apa. Kemudian yang saya utamakan di sekolah itu bagaimana. Kemudian keyakinan kita bagaimana. Dan guru pemahaman juga kita bagaimana. Iya. Tulis ringkas saja, singkat padat. Misalnya saya mau jadi murid yang unggul, atau saya ingin jadi murid yang cerdas. Itu yang itu nomor 1. Jadi sudah ditulis, simpan di sini. Yang kedua simpan di sini. Nomor 2. Tulis ringkas padat. Ya, tulis saja misalnya nomor 1 mau jadi murid yang kayak apa, mau jadi siswa yang seperti apa. Saya mau cerdas, saya mau unggul, saya mau. Jadi satu lembaran ini satu nomor ya. Ya, 1 lembar 1 nomor. Jawaban singkat saja. Tulis di sini, nanti sudah dituliskan di situ, ditempel. Tempel begini. Nah. Ditulis di depan sininya. Jangan yang ada lipat lemnya ya. Siswa, jadi saya tulis ini siswaku saya mengharapkan jadi Ya. apa? Harapannya ibu, kita mau jadi siang apa murid saya. Ya, dari sini dari ke-6 soal nanti ini, ke-6 indikator ini kita bisa merumuskan
Jadi Bapak Ibu guru mau ingin siswanya itu beradab, sopan santun. Kemudian muridnya maunya cerdas. Berbudi pekerti luhur. Ya kan, selain baru itu bagusnya kalau banyak kan di situ sempat berpikir apa yang saya tidak pikirkan. Di situ mengingatkan apa yang tidak sempat saya pikir. Jadi Bapak Ibu guru ini ingin teman-teman cerdas semua. Kalian ingin kalian itu pintar semua. Ini cita-citanya. Kemudian berakhlak, berhikmat, dalam siswa berbudi pekerti luhur, berjaga sesuai dengan yang diharapkan. Siswa memimpin murid yang pintar, cerdas, disiplin, percaya diri, prestasi, berakhlak mulia. Berarti banyak di sini Bapak Ibu guru pengen gurunya atau siswanya itu cerdas. Cerdas. Kemudian yang ada di situ juga lebih dari satu berakhlak mulia. Berarti berkarakter, sopan santun, disiplin. Kalau siswanya ini apa ya? Menjadi murid pintar. Berarti cocok sudah. Anak-anak pengen pintar, Bapak Ibu gurunya juga pengen pintar. Sudah pas. Sopan santun dan cerdas. Kemudian ini pengen pintar, menjadi murid yang sukses, menjadi murid yang baik, rajin dan sukses. Nah, ternyata sama cita-cita kita. Maunya kita itu Bapak Ibu guru pengen kalian itu cerdas dan disambut juga dengan keinginan kalian juga cerdas, pintar. Jadi kita setuju. Bagaimana yang nomor 2 sudah? Nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa ternyata banyak yang memborongi. Semangat, tetap semangat. Bagaimana? Ya apa yang terbesit di pikiran kalian tulis saja. Tidak ada dibilang salah atau benar. Anak-anak sekalian, silakan di nomor 2 sini. Sesuaikan. Ya. Grupnya anak-anak nomor 2 keyakinannya itu
dan pintar, berakhlak mulia. Kemudian potensi dan skill dengan bakat yang dimiliki. Dari kesalahan ini saya bahwa bakat anak-anak itu berbeda. Kemudian di sini punya bakat yang ingin dikembangkan melalui pendidikan. Ya, bakat kemudian memiliki potensi yang besar untuk berprestasi, mampu bersaing dalam skala normal, secara nasional dan internasional. Wah, mudah-mudahan semua tercapai. Kita bisa lihat semua di sini bahwa antara peserta didik dengan pendidik kompak kayaknya ini. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Memang itu yang harus selalu disiplin. Kesopanan, kemudian kenyamanan, kemudian belajar mengajar, yang utama belajar mengajar, karena biasanya itu anak-anak tidak belajar kalau tidak di sekolah, gitu. Padahal di mana saya itu bisa belajar. Kemudian memiliki pembelajaran, melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus kita sebagai pendidik. Kemudian mengajar maupun mencerdaskan siswa-siswanya, mengutamakan dalam hal pembelajaran, kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab. Ya. Jadi intinya di sini kita mengutamakan pembelajaran. Kemudian ada nih nomor 3-nya. Nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya. Mana layanannya? Saya ini yang kali ini jadi andalan. Mengutamakan kebersihan lingkungan sekolah. Ya, mengutamakan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian mengutamakan disiplin dan berakhlak. Disiplin dan berakhlak. Kemudian kebersihan dan sopan kepada guru. Berarti ada pikiran untuk sopan santun. Kemudian mengutamakan akhlak dan disiplin. Belajar dan menimba ilmu. Jadi banyak di sini disiplin. Disiplin. Nanti kita yakinkan bahwa disiplin itu adalah yang mutlak harus kita kerjakan. Disiplin itu apa sih? Belajar. Yang keempat, paling keempat sudah selesai belum? Murid di sekolah, saya sadar betul bahwa